Oke, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir mata kuliah sistem pertahanan kami yang beranggotakan dari Efran Alaban, Dermawan Sirait, Freddy Mikael, Lise Siralahi, dan saya sendiri Kevin Sanggar. Kami juga akan membawakan tema dari proyek akhir ini mengenai Mandelbrot Set Fractal Accelerator. Dan pada presentasi kami kali ini, kami akan membawa mengenai 7 poin. Yang pertama itu introduction, yang kedua overview of the Mandelbrot set, yang ketiga determination of Mandelbrot set point, yang keempat coloring scheme, yang kelima software implementation of calc track point, yang keenam dari hardware implementation of calc track point, dan yang terakhir ialah progres kami ke depan. Dan pengenalannya bahwa himpunan Mandelbrot dapat digunakan untuk menghasilkan gambar fraktal yang menarik. Algoritma untuk menentukan apakah suatu titik berada dalam himpunan merupakan komputasi yang intensif dan sehingga menggambar seluruh layar membutuhkan cukup banyak waktu. Nah, dalam proyek akhir ini kami akan merancang sistem yang dapat memperbesar area tertentu dari set dan tampilan fraktal pada layar VGA. Kami juga menerapkan algoritma yang sama menggunakan perangkat lunak rutin dan akselerator perangkat kas dan pembandingan kinerjanya. Fraktal merupakan bentuk geometris terfragmentasi yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Masing-masing memiliki penampilan yang mirip, dalam kurung tapi tidak harus identik dengan bentuk bentuk. Batas himpunan Mandelbrot membentuk fraktal. Contoh urutannya, zoom dari himpunan Mandelbrot menunjukkan pada gambar di samping ini. Gambar awal Mandelbrot saya ditampilkan di kiri atas, sebuah wilayah kecil dipilih dan diperbesar untuk membentuk gambar kedua di kanan atas. Proses ini akan diulang dua kali dan gambar ditampilkan di bagian bawah. Selanjutnya itu mengenai overview dari himpunan Mandelbrot. Himpunan Mandelbrot dinamai menurut ahli matematika Bernard B. Mandelbrot yang merupakan himpunan bilangan kompleks yang memiliki batas fraktal yang kompleks ketika diplot. Secara matematis didefinisikan sebagai berikut, yaitu Zn 0 ketika n sama dengan 0 dan lainnya merupakan Zn kurang 1 dikuadratkan ditambah C. Untuk bilangan kompleks tertentu, C merupakan himpunan Mandelbrot yang jika dimutlakkan dari Zn dibatasi sebagai n pergi ke tak hingga. Alih-alih bilangan kompleks, kita menggunakan sepasang bilangan real. Definisi sebelumnya dapat ditulis ulang sebagai berikut. Persamaannya merupakan seperti pada gambar di bawah ini. Yang selanjutnya itu untuk pasangan tertentu Cx, Cy. Pasangan tersebut berada dalam himpunan Mandelbrot jika nilai mutlak dari Zn yaitu Zxn kuadrat tambah Zn kuadrat dibatasi ketika n menuju ke tak hingga. Next. Yang selanjutnya itu determination of the Mandelbrot set point. Secara matematis tidak ada rumus untuk menentukan suatu titik ada dalam himpunan dan kita harus melakukan iterasi dalam jumlah terbatas. Properties khusus sebagian dapat membantu kita mempermudah perhitungan, menyatakan bahwa barisan akan divergen dan berkembang sangat besar sekali ketika nilai absolut menjadi lebih besar daripada 4. Tidak ada tes sederhana untuk memastikan bahwa suatu titik ada di himpunan dan untuk menentukan apakah atau ketika urutan divergen. Dalam praktiknya biasanya menetapkan batas atas untuk jumlah iterasi dan menyatakan bahwa suatu titik ada di himpunan Mandelbrot jika iterasi urutan mencapai batas tanpa divergen yang dihasilkan computer set fraktal demikian paling-paling mendekati dari set yang sebenarnya. Misalnya jika suatu titik menyimpang setelah 150 iterasi, itu dianggap di set jika batas atas adalah disetel ke 100 dan dianggap tidak ada di set jika di batas atas disetel ke 200. Beberapa titik di daerah batas mungkin merupakan batas iterasi sebelum menyimpang dan kita harus mengatur batas atas ke angka yang lebih besar untuk mendapatkan gambar yang lebih detail. Kami menurunkan algoritma untuk melakukan urutan iterasi untuk titik-titik tertentu. Asumsi bahwa nilai titik adalah Cx, Cy dan jumlah iterasi maksimal adalah maxiter. Kode pseudocode yang pada fungsi ini ditampilkan pada gambar di samping. Next. Selanjutnya itu pengkodian warna. Untuk tujuannya set
himpunan motherboard digunakan sebagai mekanisme untuk menghasilkan visual pola fraktal. Untuk gambar yang lebih menarik, kita dapat mewarnai wilayah di luar himpunan motherboard. Untuk titik di luar himpunan, dari fungsi call frac point mengembalikan nilai yang lebih kecil daripada max ITR. Kami dapat menetapkan warna sesuai dengan nilai, dan gambar yang dihasilkan dapat mengungkapkan karakteristik halus di wilayah batas himpunan. Asumsi nilai max ITR adalah M, dan call point mengembalikan nilai N, dan warna I adalah CI. Dalam faktor himpunan motherboard, titik yang lolos ditetapkan ke putih dan poin yang tidak lolos ditugaskan ke hitam. Fungsi pemetaan ditampilkan pada gambar berikut, pada persamaan berikut, yaitu color black, color warna merah, warna hitam ketika N sama dengan M, yang lainnya color berwarna putih. Untuk membuat gambar lebih menarik, kita bisa memperoleh menetapkan warna hitam dan warna putih sebagai alternatif pada persamaan berikut. Yaitu perbedaannya dari yang sebelumnya, warna putih ketika N lebih kecil daripada M dan N itu bilangan genap, dan selainnya adalah bilangan, dan selainnya adalah warna hitam. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generation of fractal image. Gambar fraktal dapat diperoleh dengan memilih dan memperbesar area tertentu di bidang CXY. Untuk menghasilkan gambar dalam grafik tampilan, kita perlu memetakan nilai yang sesuai atau CXY ke lokasi piksel dan tentukan iterasi pelarian dan warna yang sesuai. Asumsikan bahwa ukuran tampilan adalah pixel, half pixel oleh pixel dari pixel, dan sudut kiri, bawah, dan kanan atas sudut area yang dipilih adalah CXO, CYO, dan CXN, CYN. Jarak horizontal dan vertikal antara pixel yang berurutan adalah CXN dikurang CXO per H pixel, dan CYN dikurang CYO per V pixel. Jika bentuk tampilan grafik dan area yang dipilih serupa, kedua jarak tersebut identik. Dia didefinisikan sebagai delta dalam diskusi kami. Untuk kode semuanya untuk menghasilkan gambar fraktal bisa kita lihat di bawah ini. Next. Yang selanjutnya itu software implementation of frax point. Bahasa C tidak memiliki dukungan yang melekat untuk tipe data titik tetap, dan dengan demikian harus secara manual memanipulasi operasi bilangan bulat yang tepat sesuai dengan interpretasi format titik tetap tertentu. Karena lebar data asli NIOS dua prosesor ala 32 bit, kami memilih ini sebagai lebar total point data. Untuk menekankan interpretasi baru dan dari representasi fixed point, kami mendefinisikan tipe data 32 bit baru untuk format Q4.28 dan tipe data 64 bit baru untuk Q8.56. Untuk formatnya bisa kita lihat di bawah ini. Kode semu dari frax point dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi format baru, dan kode tersebut ditunjukkan pada gambar di samping. Next. Selanjutnya adalah hardware implementation of frax point. SMD card. Fungsi frax point soft di bagian sebelumnya dapat dikonversi ke grafik ASMD dan kemudian direalisasikan oleh FCMD di perangkat keras. ASMD yang dihasilkan grafik ditentukan pada gambar di samping. Perhitungan utama dilakukan dalam keadaan off, dan itu sesuai dengan pernyataan C dalam loop while. VSM kembali di keadaan IDLE ketika kondisi escape terpenuhi atau loop mencapai maksimum jumlah iterasi. Selanjutnya yaitu mengenai hardware implementation of frac point, di mana fungsi dari frac point di bagian sebelumnya dapat dikonversi ke grafik ASMD dan kemudian direalisasikan oleh ASMD di perangkat keras. ASMD yang dihasilkan grafik ditunjukkan pada gambar di samping. Perhitungan utama yang dilakukan dalam keadaan OP, dan itu sesuai dengan pernyataan C dalam loop while. VSM kembali ke keadaan idle ketika kondisi escape terpenuhi atau loop mencapai maksimum jumlah iterasi. Untuk
proyek kami ini kami akan melaksanakan progres selanjutnya, yaitu yang pertama adalah Broadset Fractal Accelerator untuk Core Development, dan yang kedua yaitu Testing Program. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai proyek Broadset Fractal Accelerator. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.